Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzawaya Azari, NIM 200512140061 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A dengan mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Di sini, saya akan menjelaskan penjadwalan proses SRF atau Shortest Remaining First. SRF atau Shortest Remaining First memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, preemptive. Preemptive yaitu proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Yang kedua, prioritas dinamis. Yang ketiga, SRF melengkapi SJF. Dan yang terakhir, ketika sudah berjalan dan datang proses dengan waktu lebih pendek, maka dapat diinterrupt. SRF memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari SRF yaitu yang pertama, kualitas layanan rata-rata yang diterima proses lebih baik, atau jumlah proses yang memperoleh nilai NTAT sama dengan 1 lebih banyak. Yang kedua, throughput-nya tinggi. Dan yang terakhir, respon time-nya cepat. Akan tetapi, SRF juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, terjadi overhead ketika scheduler harus menghitung atau memperkirakan sisa waktu eksekusi setiap proses untuk menentukan sisa waktu yang terkecil. Yang kedua, dapat terjadi starvation pada proses yang panjang. Ketiga, proses yang panjang dikalahkan oleh proses yang kecil. Dan yang terakhir, SRF dapat menyimpan waktu layanan yang telah dihabiskan sehingga menambah overhead. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena overhead peralihan, maka pada situasi tertentu, SJF bisa memberi kinerja lebih baik dibanding SRF. Contoh perhitungan dari SRF. Pada tabel diketahui terdapat 4 proses, yaitu A, B, C, dan D, di mana masing-masing memiliki arrival time-nya, yaitu 0, 2, 4, dan 4. Kemudian diketahui juga burst time-nya, yaitu 11, 7, 2, dan 4. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa SRF akan memperhatikan sisa burst time pada proses masing-masing. Namun, algoritma ini hanya berlaku apabila terdapat 2 proses atau lebih yang datang secara bersamaan dan ingin memperebutkan sumber daya yang ada. Pada soal kali ini, terdapat perbedaan waktu arrival time dari setiap prosesnya, sehingga untuk menentukan yang mana yang lebih dulu dieksekusi, kita harus melihat arrival time dari masing-masing proses. Dari keempat proses tersebut, yang datang lebih awal yaitu proses A, di mana waktu 0. Sehingga pada saat yang bersamaan, proses lain belum ada yang diminta dieksekusi. Di waktu 0, A dieksekusi. Selagi A dieksekusi, proses B datang di waktu 2. Karena sifatnya yang preemptive, maka A harus dibandingkan dengan B.
manakah yang memiliki burst time yang lebih sedikit? Untuk itu, kita perhatikan A, yang telah menjalankan proses eksekusinya selama 2 satuan waktu. Dari burst time-nya yang semula 11, sekarang menjadi 9. Sedangkan B memiliki 7 burst time. Sehingga apabila kita bandingkan dua proses tersebut, maka A harus rela digantikan dengan B. Di waktu 4, C dan D datang bersamaan, sehingga harus ditentukan dahulu proses manakah yang didahulukan. Kita akan membandingkan proses A, B, C, dan D. Manakah yang memiliki burst time yang lebih kecil? Di waktu keempat ini, proses A memiliki sisa burst time 7. B memiliki burst time yang tersisa 5. C masih memiliki 2. Dan D memiliki burst time 4. Maka B akan digantikan dengan C karena C memiliki burst time lebih kecil. Kemudian dilanjutkan proses D dengan proses B dan diakhiri dengan proses A. Ini adalah gambar dari Gantt chart-nya. Kemudian, bagaimana cara menghitung waiting time? Yang pertama, dengan mencari nilai completion time atau waktu selesai dengan mengambil angka pada pojok kanan bawah proses dan ambil pada proses yang telah selesai. Sehingga didapat A24, B17, D10, dan C6. Kemudian, masukkan pada rumus. Rumus dari waiting time yaitu completion time dikurangi burst time dikurangi arrival time. Maka didapatkan seperti tabel di samping ini. Proses A memiliki waiting time yaitu 24 dikurangi 11 dikurangi 0 sama dengan 13. Proses B dengan 17 dikurangi 7 dikurangi 2 sama dengan 8. Proses C dengan 6 dikurangi 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Dan D waiting time-nya dengan 10 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian, bagaimana cara menghitung average waiting time? Untuk menghitung average waiting time dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini. Jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. Jadi, average waiting time dari penjadwalan di atas dapat dihitung seperti berikut. AWT sama dengan 13 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 23 dibagi 4, maka hasilnya 5,75 satuan waktu. Kemudian bagaimana cara menghitung turnaround time? Untuk menghitung turnaround time dapat dihitung dengan selisih antara waktu selesai dengan waktu tiba pada setiap proses. Pada proses A ini memiliki selisih 24, proses B memiliki selisih 15, proses C memiliki selisih 2, dan proses D memiliki selisih 6. Kemudian masukkan pada rumus, yaitu total selisih semua proses dibagi dengan jumlah semua proses. Sehingga didapat turnaround time-nya 11,75 satuan waktu. Untuk lebih memahaminya lagi, kita mencoba untuk soal lain. Pertama, diketahui 3 proses yaitu P1, P2, dan P3
yang memiliki masing-masing arrival time yaitu 0, 4, dan 3. Kemudian ada burst time yaitu 12, 3, dan 6. Maka Gantt chart-nya seperti berikut. Di waktu 0, P1 dieksekusi. Selagi P1 dieksekusi, P3 datang di waktu 3. Karena sifatnya yang preemptif, maka bandingkan P1 dengan P3. Manakah yang memiliki burst time lebih sedikit? Karena P1 sudah dieksekusi selama 3 satuan waktu, maka burst time-nya tersisa 9. Sehingga jika dibandingkan dengan P3, maka P3 lebih sedikit burst time-nya. Di waktu keempat, proses P2 datang sehingga ditentukan proses manakah yang harus didahulukan. Bandingkan ketiga proses tersebut. Ternyata didapat burst time P1 yaitu 8, burst time P2 3, dan burst time P3 5. Maka proses berjalan dengan urutan P2, kemudian dilanjutkan P3, dan diakhiri P1. Ini adalah gambar dari Gantt chart-nya. Kemudian menghitung waiting time. Untuk mencari waiting time dengan menggunakan rumus yaitu completion time dikurangi burst time dikurangi arrival time. Maka diperoleh P1 memiliki waiting time 8, P2 memiliki waiting time 0, dan P3 memiliki waiting time 3. Kemudian menghitung average waiting time. Average waiting time dapat dihitung dengan rumus jumlah semua waiting time dibagi dengan jumlah rumus, sehingga didapat 2,75 satuan waktu. Kemudian menghitung turnaround time. Menghitung turnaround time dapat dilakukan dengan menghitung selisih waktu selesai dengan waktu datang. Di sini P1 memiliki selisih waktu 20 satuan waktu, P2 3 satuan waktu, dan P3 9 satuan waktu. Kemudian masukkan pada rumus, yaitu total selisih dibagi dengan jumlah proses, sehingga didapatkan TAT dari contoh kedua ini yaitu 8 satuan waktu. Untuk lebih jelas lagi, kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya memiliki contoh tempat fotokopi. Di waktu 0, orang pertama dengan 54 lembar datang pertama kali. Setelah dieksekusi 4 lembar, orang kedua datang dengan membawa 45 lembar. Maka akan dibandingkan manakah yang memiliki burst time lebih sedikit. Ternyata orang kedua memiliki burst time lebih sedikit. Maka urutannya akan berganti menjadi orang kedua terlebih dahulu, kemudian orang ke-1. Pada waktu yang bersamaan, orang ketiga dan orang keempat datang secara bersamaan dengan masing-masing membawa 36 lembar dan 34 lembar. Kemudian 4 orang tersebut dibandingkan manakah yang memiliki burst time lebih pendek. Orang kedua memiliki burst 40 lembar, sisa 40 lembar. Orang kedua memiliki sisa 49 lembar. Orang ketiga masih 36 lembar dan orang keempat 34 lembar. Maka urutannya berubah menjadi orang keempat dieksekusi pertama, kemudian dilanjutkan orang ketiga, kemudian orang kedua,
dan yang terakhir orang pertama. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.